Oke, jadi kemarin saya nemu di marketplace sebuah portable SSD yang harganya super murah banget. Jadi harganya ini mulai 100.000 untuk yang 1 terabyte. Dan yang lebih menarik lagi, ada yang 30 terabyte itu harganya sekitar 600.000. Dan kalau saya lihat feedbacknya itu banyak banget yang positif. Wow, berarti real dong. Masa? Kalau kita lihat harganya kayak nggak mungkin ya sebuah portable SSD, apalagi ini bahannya dia pakai aluminium. 25 terabyte saya beli ini harganya juga sekitar 600.000, dan kalau kita lihat di sini itu ada yang terjual 29, ada yang terjual 165, dan ada yang terjual 71, dan mereka berani klaim kalau ini mereknya adalah Samsung. Ini dijual dari luar negeri sih. Coba kita lihat dulu beberapa feedbacknya. Nah, ini ada pilihan variannya nih. Ada yang 1 terabyte. 1 terabyte ini harganya kalau kita lihat ini, misalkan kita pilih warna hitam, 194.000. Dan 30 terabyte itu 662.000. Samsung, bayangin nggak? Terus kalau kita lihat di sini feedbacknya, ini ada yang beli varian warna hitam 30 terabyte, ukuran kecil tapi kapasitas lumayan banyak, 28 terabyte. Kalau kita lihat feedbacknya, bahkan dia ada videonya ya. Coba kita cepetin aja untuk kita lihat kapasitas realnya berapa. Ini nggak bisa dicepetin ya. Wah itu. Jadi kalau kita lihat itu kapasitasnya real 28 tera. Saya pakai kacamata jadi agak nggak kelihatan. Maaf ya karena saya pakai kacamata bukannya sok gaya, tapi mata saya ini lagi sakit. Jadi saya harus pakai kacamata biar kalian nontonnya enak, nggak kelihatan mata saya yang merah. Terus ada yang beli 4 terabyte, ada yang beli 30 terabyte itu pakai bintang 5 semua. Wah, gila. Kalau misalkan orang awam beli pasti langsung, wah gila murah nih, check out ah. Karena banyak yang beli, banyak yang kasih feedback juga, akhirnya saya ikutan beli juga. Tapi saya beli pun juga udah nggak percaya karena harganya terlalu murah. Di setiap video saya, kalau misalkan barang itu termurah, saya pasti bilang kalau harganya termurah, kita sebagai customer itu harus kritis. Kenapa kok dia paling murah dibandingkan dengan brand lain, padahal jualannya sama. Jadi perspektifnya itu harus diubah, bukannya kalau ada barang murah langsung, wah murah nih, check out ah. Enggak ya, jadi kalau ada yang barang murah, kalian harus benar-benar kritis kenapa dia murah. Ini kalau saya lihat dan udah saya cobain juga sebenarnya si portable SSD yang dia pakai, wah ini mewah banget ya, dia pakai aluminium warna merah dengan ada aksen-aksen chrome-nya kayak gini, kayak kelihatan meyakinkan gitu. Ini case-nya sebenarnya sama kayak HP yang pernah kita bahas, kalau saya bilang itu adalah HP halu, dimana biasanya itu brand Samsung jadinya Samsung, Huawei jadinya Huawei gitu. Pokoknya ditembak-tembakin gitulah, yang diklaim RAM-nya itu 16 GB, terus storage-nya 1 terabyte dengan harga cuma 700.000. Padahal kalau kita cek real pakai software monitoring, RAM-nya kemarin kita cek itu ada di 1 GB, memori internalnya 16 GB. Jadi kalau kita lihat si penjual HP kemarin itu dia jago oprek software, karena di beberapa software yang biasanya kita review pakai kayak AIDA, CPU-Z itu terbacanya real. Tapi ada software-software monitoring lain yang jarang kita pakai, jarang review pakai, itu terbacanya 1 GB dan internalnya 16 GB. Tapi untuk SSD ini udah saya cobain di berbagai software monitoring, kebacanya itu real. Nah ini kalau kita lihat di Windows-nya itu terbacanya 24,7 terabyte. Karena memang kita beli yang 25 terabyte seakan-akan real gitu ya. Bahkan kalau misalkan saya buka Crystal Disk Mark, dia bakalan kebaca tetap 25 terabyte di Crystal Disk Mark-nya. Nah ini kita tinggal pilih partisi yang D tuh, kalau kalian lihat 25.391 GB ya, berarti 25 terabyte. Cuman kemarin udah dites sama tim kita, speednya itu ini kalau kita tes lagi bakalan lama sih, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Kemarin ketika dites anak-anak itu speednya cuma ada di 20 Mbps. Bayangin ya, 20 Mbps. Hard disk aja itu speednya ada di 100 Mbps. Lah SSD ini speednya 20 Mbps. Jadi biasanya kan ada tagline kayak wah mending SSD gitu. Tapi kalau ini 20 Mbps ya mending hard disk ya kalau kita lihat dari speednya tuh. Saya tes pakai Crystal Disk Mark aja lama banget. Kemarin udah dites sama anak-anak dan ada screenshotnya. Kalian bisa lihat kalau speednya itu 20 Mbps. Kemarin juga udah dicek pakai Partition Wizard, itu juga kebacanya 25 terabyte. Jadi kalau misalkan orang awam ya pasti langsung bilang wah ini real, kapasitasnya real, karena di Windows dan di software monitoring lain itu kebacanya 25 terabyte. Tapi sebenarnya dari Crystal Disk Mark-nya ini kita harusnya udah mulai curiga karena speednya ini lebih rendah ketimbang hard disk yang 100 Mbps, dia 20 Mbps. Cuman buat kalian yang mungkin jago oprek software, gimana caranya si penjualnya ini bisa bikin
Saya nggak yakin banget untuk size-nya ini benar-benar 25 terabyte karena kemarin dites sama tim kita dari jam 5 sore sampai jam 1 siang itu cuma berhasil ngopi file sekitar 1,28 terabyte. Bayangin itu berapa jam ya. Dan kalau kalian lihat di sini di local disk D-nya ini, nah ini kan ada beberapa B-roll kita yang 4K yang udah di copy ke sini dan kalau kita lihat properties di sini, nah itu 1,29 terabyte itu masih sisa. Ini kalau misalkan saya paksain lagi, saya tembusin sampai 25 terabyte itu nggak mungkin ya karena udah pasti kepenuhan dan bakalan lama. Akhirnya kemarin nekat saya protoli si SSD ini dan kalau kita lihat ini adalah twist plot yang sangat-sangat mencengangkan ya. Jadi kalau misalkan saya buka ini set. Nah, kalau kalian lihat di sini dia ini pakai micro SD ya. Jadi cuman kayak semacam bikin casingnya aja. Kalau kita lihat di sini tuh cuman micro SD bukan SSD. Padahal dia dibalut dengan wah casing portable SSD ini sebenarnya bisa kita beli juga sih. Ini namanya enclosure untuk M.2. Jadi kalian bisa beli enclosure-nya juga sebenarnya kalau misalkan kalian pengen bikin SSD yang kalian beli itu portable. Nah, ini aja dari sini udah kelihatan ya. Kita nggak usah lihat-lihat software dimanapun karena di bagian dalamnya ini cuman sekedar kayak micro SD yang dibikin biar seolah-olah dia bisa dimasukkan di casingnya SSD. Wah ini parah sih ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan kalian lihat barang murahnya itu yang benar-benar aneh. Karena untuk SSD M.2 NVMe Gen 3 aja ya yang 1 tera itu bisa tembus 1 juta, 2 tera itu bisa 4 juta ya NVMe itu. Ini 25 tera tapi saya beli dengan harga 600.000. Jadi itu benar-benar aneh banget, nggak masuk akal. Kalau ada barang-barang yang nggak masuk akal seperti ini, kalian itu perspektifnya harus diubah. Jadi kenapa nih kok dia bisa murah? Walaupun kalau kita lihat tadi feedback ratingnya itu benar-benar bagus, terbaca real 28 tera. Tapi ya itu terlalu aneh, terlalu murah. Makanya saya beli SSD ini biar kalian punya video referensi lah. Kalau misalkan kalian pengen beli SSD ini adalah SSD fake ya. Jadi jangan dibeli karena nggak mungkin kalian bisa pakai. Enclosure-nya aja ini nggak bakalan bisa kita pakai. Jadi mending kita beli enclosure biasa M.2. Terus SSD kita masukin ke sini itu lebih make sense. Karena ini kalau misalkan saya isi SSD dia juga nggak bisa karena beda enclosure. Enclosure-nya ini dimodif lagi sama dia. Gila. Jadi sekali lagi kalau ada barang murah perspektifnya itu diganti. Kenapa dia murah? Karena barang murah itu pasti ada komprominya. Contohnya kayak misalkan di distro di manapun lah kalau misalkan sale itu pasti kalau kalian lihat ada barang-barang defect gitu kayak kaos misalkan sablonnya udah pudar itu bakalan di-sale sama penjualnya. Karena pada dasarnya semua penjual itu nggak mau rugi banyak-banyak. Ya ada rugi kalau misalkan mau buang barang tapi nggak mungkin rugi banyak. Jadi kalau ada barang murah perspektifnya harus wah kenapa dia murah bukannya wah murah nih check out aja. Kayak gitu ya. Ini sih sampah sih kalau. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.